ابتغاء من الله ورحمته ورشفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ونخص بذكر المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ونفعنا بعلومه في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بالله والدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan pengajian daripada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Pertemuan terakhir riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana kecintaan dan kerinduan dari generasi salaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya beberapa saja yang dijelaskan. Berikutnya faslun fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Fasal menjelaskan fi alamati mahabbatihi, menjelaskan tentang alamat ataupun tanda-tanda mahabbah, mencintai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi maksudnya adalah kitab ini menjelaskan tentang kewajiban kita mencintai Nabi Muhammad, kewajiban kita taat kepada Nabi Muhammad, dan juga gambaran bagaimana kecintaan dan ketaatan para sahabat dan juga ulama-ulama salaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan khusus tentang alamat, tanda-tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alamatun. Untuk bisa dikatakan mencintai Nabi Muhammad, orang itu cinta atau tidak kepada Nabi Muhammad, kita itu cinta ataupun tidak kepada Nabi Muhammad, alamatun itu ada tanda-tandanya, ada alamat yang bisa mengantarkan kepada alamat, ya ini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ciri-cirinya. Faman dhaharat fihi, barang siapa yang alamat, ciri-ciri ataupun tanda itu ada dalam diri orang, dalam diri seseorang, faman barang siapa dhaharat yang nampak jelas fihi pada orang tersebut, ya ini alamat tersebut, kana shadiqan fi hubbihin nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu adalah orang yang jujur, orang yang benar fi hubbihin nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencintai Nabi Muhammad ada tanda-tanda, ada ciri-cirinya. Barang siapa yang memiliki ciri-ciri tersebut, di dalam dirinya terdapat ciri-ciri tersebut, maka cintanya itu benar. Wa illa, sebaliknya apabila tidak, lam yakun shadiqon, apabila ciri-ciri itu tidak ada pada dirinya, alamat itu tidak ada pada diri orang tersebut, lam yakun shadiqan fi hubbih, maka orang itu bukan orang yang benar di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. Wa kana mudda'iyan, dan dia adalah orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Ya. Jadi mencintai apapun itu butuh bukti, butuh tanda. Tandanya apa kita mencintai sesuatu? Maka mencintai Allah dan Rasulnya juga memiliki alamat ataupun tanda. Kalau tanda itu ada pada diri kita, maka kecintaan kita itu benar. Tetapi kalau tanda itu tidak ada, maka kecintaan kita itu hanyalah pengakuan belaka. Famin hal iktida'u bihi wa isti'malu sunnatihi wa tiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wa jitnabu nawahihi wa ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa mansatihi wa makrihi. Faminha, maka sebagian daripada tanda-tanda alamat kita mencintai Nabi Muhammad, ya, supaya kecintaan kita itu bisa dibenarkan, tanda-tanda yang pertama al-iktida'u bihi, yaitu kesiapan kita, kemauan kita untuk mau mengikuti ajaran Nabi, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau mencintai Nabi Muhammad, maka satu tanda yang pertama, yaitu mau mengikuti. Disuruh sholat, sholat. Rasulullah syariatkan dari Allah kewajiban puasa, puasa. Untuk berakhlak yang baik, intinya iktidak. Kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai panutan, dan apapun yang kita laksanakan itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasti'malu sunnatihi, menggunakan, artinya mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. Wattiba'u aqwalihi, kemudian mengikuti ucapan-ucapan Nabi Muhammad, perintah-perintahnya Nabi Muhammad, wa af'alihi, dan perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasulullah katakan kita ikuti, apa yang Rasulullah lakukan kita ikuti. Ya. Jadi istiqmalu sunnatih, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Jadi yang Rasulullah lakukan kita mengikutinya, yang Rasulullah katakan kita juga melaksanakannya. Jadi namanya iktidak, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, panutan. Artinya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Rasulullah, ya, memiliki istri lebih daripada 4. Maka kita umatnya dibatasi maksimal hanya 4. Ya, itu pun dengan catatan harus adil, ya. Bukan karena yang lain, tetapi adil.
Rasulullah ya itu istrinya 9, tetapi Rasulullah adalah orang yang paling adil. Ada beberapa hal yang kemudian itu dilakukan Nabi, tetapi kita tidak dituntut untuk mengikutinya. Seperti halnya qiyamul lail, salat tahajud bagi Nabi itu wajib, bagi kita umatnya itu sunnah. Ya. Jadi Rasulullah itu setiap malam pasti bangun untuk qiyamul lail, kita umatnya dianjurkan untuk bangun qiyamul lail. Wamtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita melaksanakan perintah-perintahnya Nabi Muhammad dan juga menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kita beradab, berakhlak, berperilaku baik depan lidah kita ataupun gerakan tubuh kita, dan biadabihi, dengan adabnya Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, berucap seperti Nabi Muhammad berucap. Kita berjalan seperti Nabi Muhammad berjalan, termasuk kita menegur orang seperti Nabi Muhammad menegur orang. Jadi lekat dengan Nabi Muhammad fi usrihi wa yusrihi wa mansatihi wa makrihi, baik di dalam keadaan yang sulit ataupun mudah, baik di dalam keadaan kita ini semangat, senang, ataupun ketika kita membenci sesuatu. Ya. Jadi ketika keadaan sulit, kita berusaha untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi enggak misuh-misuh, ya, tidak misuh-misuh, mengumpat, tidak. Satu misal, kita nyari kerja enggak dapat-dapat. Ini kan keadaan sulit. Kita tidak usah berucap kalimat-kalimat yang kotor. Atau ketika dalam keadaan yang mudah, lapang, semuanya ada, maka kita juga berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, tidak pemborosan, ya, tidak berlebih-lebihan. Wa mansatihi wa makrihi, baik dalam urusan yang kita senangi ataupun yang kita benci, itu kita menyandarkan kepada perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, seandainya kalian itu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadilah aku, kata Rasulullah, sebagai panutan. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi artinya kita mencintai Allah, caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah, nanti Allah akan mencintai kita. Jadi cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai seseorang sampai enggak bisa tidur, ya. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau berangkat kerja ingat dia, mau tidur ingat dia. Tapi ternyata dia tidak kenal kita, tidak mencintai kita, tidak punya perasaan apapun kepada kita. Ini kan kasihan, ya, kasihan. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai iktida, sebagai panutan qudwah, ya, karena ini adalah sebuah keniscayaan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini
kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ini tidak mungkin kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya, maka semalam kita bersama-sama ngaji taklim dengan guru kita Kiai Handik Sirot. Beliau menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Jadi faedah daripada mempelajari sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad, sejarah kehidupan, ya, min wiladatihi, semenjak lahirnya Nabi Muhammad, ya, sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama adalah menumbuhkan, ya, jadi perasaan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrahnya orang yang mencintai itu akan mengikuti. Ya, fitrahnya orang yang mencintai itu akan mengikuti yang dicintai. Nah, supaya cinta kita tidak cinta buta, maka kita harus paham betul, ngerti betul apa yang kita cintai atau siapa yang kita cintai. Ya, jadi jangan sampai cinta kita cinta buta, akhirnya disuruh masuk ke lubang jurang, kita juga masuk karena kita tidak ngerti apa yang kita cintai. Ya, karena fitrahnya orang yang mencintai itu mengikuti apa yang dicintai. Kita mencintai apapun, kita akan berkorban untuk apa yang kita cintai itu. Ini fitrah. Ya. Wa idzaru ma syara'ahu wa khaddu alaihi ala hawa nafsihi wa muwaqati syahwatihi. Dan juga kita ini mengutamakan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa syariat, berupa hukum-hukumnya Allah, itu kita utamakan dibandingkan dengan yang lain. Wa haddu alaihi, tidak hanya itu, tetapi juga menganjurkan, memotivasi, mendorong kepada diri kita dan orang lain untuk mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hawa nafsihi, mengalahkan kepentingan hawa nafsunya, wa muwaqati syahwatihi, dan juga kesesuaian hawa nafsu. Jadi setiap kita punya hawa nafsu, ya, punya syahwat, maka hawa nafsu, keinginan kita ini mengalahkan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu harus kita utamakan. Jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Jangan sampai kalah dengan keinginan-keinginan kita. Li hadithi Anas bin Malik. Karena ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas bin Malik ini pembantunya Nabi Muhammad. Tetapi bukan sekedar pembantu, khotim, ya, bukan sekedar pembantu, tetapi sahabat yang diistimewakan. Anas bin Malik ini sahabat yang diistimewakan. Maka kemudian berkah daripada doanya Nabi, anak-anaknya Anas bin Malik ini semuanya hafal Quran. Ya, ini Anas bin Malik, pembantunya Nabi Muhammad. Ya, ini orang yang mengkhidmahkan waktunya, tenaganya untuk kepentingan Nabi Muhammad. Rasulullah bepergian, ya, nuntun untanya. Rasulullah bepergian menyiapkan terompah sendalnya. Rasulullah bepergian menyiapkan bekalnya. Rasulullah wudu menuangkan airnya. Ya, ini Anas bin Malik. Jadi kalau sekarang ada santri-santri yang khidmah kepada para masyayikh, para kiai, para habaib, ini hakikatnya itba dengan sahabat Nabi. Ya, kenapa? Itba
untuk melayani guru mereka. Dan ini sebuah kemuliaan, ya. Ini sebuah keutamaan. Jadi Anas bin Malik itu beliau mengatakan qalali, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, Rasulullah menyebut Anas bin Malik dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku, ya. Karena saking dekatnya hari-hari bersama Nabi Muhammad, ya, kemanapun Nabi Muhammad itu Anas bin Malik senantiasa mendampingi. Ya bunayya, in qadarta an tamsiya wa tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kalau memang engkau mampu, kalau memang engkau bisa, antum siya wa tusbiha, masuk di waktu sore ataupun pagi, walaysa fi qalbika, dan tidak ada di dalam hatimu ghishun, yaitu rasa khianat, kebencian, li ahadin, kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah. Ya, artinya apa? Ketulusan kita untuk mencintai orang lain. Jadi kalau kamu bisa tulus mencintai orang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa khianat sedikit pun, maka lakukanlah. Artinya apa? Buktikan engkau mencintainya. Cuman itu sulit, ya. Rasulullah mengatakan in qadarta, kalau engkau mampu, ya, kalau engkau mampu. Jadi kita mencintai orang tidak menaruh rasa khianat ataupun ketidaktulusan kita kepada orang lain, itu perkara yang sulit, ya, perkara yang sulit. Terus bagaimana? Rasulullah mengatakan kalau mampu lakukan, artinya apa? Buktikan. Ya, minimal kita itu tidak membicarakan orang lain, ya. Meskipun kita enggak senang, ya, kadang-kadang dongkol gitu ya, satu misal. Kadang-kadang orang ini gimana? Ya, udah minimal jangan bicarakan dia. Itu minimal. Ya, tidak usah ngomongin orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Anas bin Malik, wa dzalika min sunnati, itulah sunnahku, itulah ajaranku. Untuk apa? Untuk tulus mencintai orang lain, tidak membenci orang lain. Itu ketentuan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya mau melaksanakan sunnahku, ketentuan Nabi Muhammad, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia besok di surga bersamaku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi modalnya cinta, ya, cinta kita kepada sesama orang, bukan hanya cinta kepada keluarga, bukan hanya cinta kepada kenalan, termasuk cinta kepada orang yang membenci kita, ya, mendoakan yang baik kepada orang yang membenci kita. Artinya apa? Tidak ada ucapan-ucapan kotor, apalagi caci makian, hujatan dan yang lain sebagainya. Meskipun, ya, terbukti orang itu membenci kita, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan kita, maka enggak usah dibalas, ya. Cukup doakan dengan doa yang baik. Minimal apa? Ya Allah, semoga dia tidak ganggu saya lagi, ya. Ya Allah, semoga dia tidak membahayakan saya lagi. Minimal itu. Tambah lagi, ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, semoga dia kembali kepada jalan yang ini bukti kita mencintai orang, bukti kita kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kita menghidupkan, melaksanakan sunnahnya Rasul, berarti kita mencintai Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad, balasannya besok masuk surga bersama Nabi Muhammad.
Faman ittasafa bihadhihi sifat, barang siapa yang memiliki sifat ini, ya. Sifat apa? Sifat-sifat untuk kita mau mengikuti Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, melaksanakan perintah-perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad. Kita mengutamakan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mendorong diri kita dan orang lain untuk mengamalkan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, meninggalkan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsunya. Maka ini adalah barang siapa yang memiliki sifat ini, fahuwa kamilul mahabbah lillah wa rasulih, maka orang itu adalah orang yang sempurna mahabbahnya, totalitas kecintaannya lillahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man khalafaha fi ba'di hadhil umur, barang siapa yang menselisihinya, sifat-sifat itu tidak dia miliki. Seandainya 10 hanya dimiliki 1, 2, 3, tidak semuanya dimiliki. Ba'du hadhil umur, sebagian daripada urusan-urusan ini, fahuwa naqisul mahabbah, maka cintanya itu berkurang. Ya, kalau sifat itu dimiliki semuanya, kecintaannya sempurna, totalitas. Kalau kita menselisihinya, artinya sifat itu tidak semuanya kita miliki, maka kecintaan kita juga berkurang kualitasnya, berkurang nilainya. Wala yakhruju an ismiha, tetapi ingat, kita tidak keluar dari kepada Nabi Muhammad. Ya, ada orang melaksanakan sunnah Nabi tetapi masih suka mencaci maki orang. Ya, ini masih kategori mencintai Nabi, cuman nilainya berkurang, tidak sempurna lagi. Ya, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk mencaci maki orang. Wa dalil ala dzalik qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang melakukan maksiat itu masih termasuk kategori dalam bingkai mencintai Nabi Muhammad. Ini adalah sabdanya Nabi Muhammad, lilladzi haddahu fil khamri anahu ba'duhum, kepada orang yang memberikan hukuman, kepada sahabat yang memberikan hukuman kepada orang yang minum khamr dengan melaknatnya. Ya, waqala, ada sebagian sahabat mengatakan melihat orang minum khamr, mabuk-mabukan, itu dihujat, dilaknat. Ya, ma'akfara ma tu'ti bihi, apa yang engkau lakukan ini? Apa yang sudah engkau lakukan? Celaka engkau, terlaknat engkau. Engkau sudah melakukan dosa besar. Jadi kita negur orang yang melakukan maksiat dengan menyalahkannya. Ya, ini Rasulullah menegur. Faqala Rasulullah, la tal'anhu, jangan engkau melaknatnya. Ya, jangan engkau melaknatnya. Laknat itu artinya menjustifikasi orang itu di dalam keburukan, mendapatkan keburukan. Jangan engkau melaknatnya. Fa innahu yuhibbu wa rasulah, karena dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, cuman masih mau melakukan maksiat. Artinya apa? Ada iman di dalam hatinya, dia sholat, ya, dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dalam hatinya ada nifak, ya, di dalam hatinya ada sifat fasik. Dan itu kita banyak, ya, kita ini banyak, kita itu iman, cuman masih melakukan maksiat. Ya, kita ini iman, cuman masih melakukan maksiat. Jangan dilaknat. Ya, kalau dilaknat mana nanti kita akan saling melaknat, karena kita ini masih melakukan maksiat. Ya, la tal'anhu, jangan engkau melaknatnya. Fa innahu yuhibbu, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, ini tanda yang pertama seseorang itu mencintai Nabi Muhammad, ya ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai uswah suri tauladan,
sehingga apapun yang kita laksanakan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik perbuatan beliau, perilaku beliau, ucapan-ucapan beliau, ketetapan beliau kita laksanakan. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, karena kita nggak kenal Nabi Muhammad, nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sekecil yang kita ketahui, ya. Maka bagaimana caranya? Kita mengikuti orang-orang yang manhajnya, perilakunya itu mereka berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian lebih mengutamakan apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, semoga Allah membuka hati kita untuk senantiasa tumbuh kembang mahabbah kecintaan kita, tetapi tidak hanya berupa pengakuan, tetapi kesadaran kita untuk bagaimana memupuk rasa cinta itu dalam sebuah bukti, yaitu minimal yang pertama dengan mengikuti Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, uswah hasanah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya Allah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in.